agar hidup kita lebih berbahagia di dunia dan mudah-mudahan juga di akhirat. Berusaha hidup tanpa hutang. Berusaha hidup tanpa hutang. Sebelum saya mau lanjutkan, saya tanya, siapa di antara antum yang tidak punya hutang? Coba angkat tangan. Jomblo semua tidak punya hutang. Saya tidak tanya jomblo, saya tanya yang sudah berkeluarga enggak punya hutang, coba angkat tangan. Masya Allah. Yang punya hutang sudah berkeluarga, coba angkat tangan. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang paling sering Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan dosa dan hutang. Maka faqala lahu qail, ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Ya Rasulullah, betapa sering engkau berlindung kepada Allah dari berhutang. Maka Nabi menjelaskan kenapa Nabi sering berdoa dengan doa tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba. Sungguhnya seorang kalau dia sudah berhutang, maka dia akan berbicara dan dia berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa. Kalau dia sudah berjanji, dia akan menyelisihi. Dan inilah contoh ya musibah yang dialami oleh orang-orang yang terlilit hutang. Ya. Kenapa? Ditagih, akhirnya dia enggak punya uang, dia ngomong, ya, minggu depan insyaallah. Padahal enggak ada duitnya sama sekali. Ya, besok, nanti malam, enggak ada duitnya. Bohong, janji bulan depan, enggak ada. Membuat orang jengkel sama dia, membuat orang marah sama dia. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan diri kalian terjebak dalam kekhawatiran setelah kalian merasa tentram. La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan buat kalian terjebak dalam kegelisahan setelah kalian merasa tentram. Apa itu hutang? Orang kalau sudah terlilit hutang, ya, maka hidupnya tidak tentram, apalagi ditagih terus sama yang menghutangkan kepada dia. Ya, apalagi ternyata hutangnya riba, oh lebih parah lagi. Apalagi ini nonton televisi ternyata banyak yang disita, wah, jantungnya hampir tersita sama bank ya. Takut dia, dan itu kejadian, orang takut, gelisah, akhirnya gulanya naik. Ya, kolesterol tinggi ya. Kenapa? Karena kekhawatiran, ketakutan. Itu dialami oleh orang-orang yang berhutang ya. Sebagian orang cuek dengan hutangnya. Dia hutang, ya, dia nipu orang. Itu untuk kita tidak, ini orang tidak beriman. Ini orang tidak beriman. Kita bicara tentang orang yang beriman. Orang yang beriman, dia pasti gelisah dengan hutangnya. Kalau dia tidak gelisah dengan hutangnya, dia tidak beriman berarti. Imannya enggak beres. Bagaimana Nabi SAW waktu ada orang mau disolatkan, Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Tidak, Nabi solatkan. Waktu ada orang lagi mau disolatkan meninggal dunia, Nabi tanya, dia punya hutang? Ada hutang ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sallu ala sahibikum. Kalian solat, saya enggak. Nabi enggak mau solatkan solat jenazah. Di mana itu tidak menjadikan gelisah orang yang punya hutang? Kalau antum punya hutang banyak, antum hutang sana, hutang sini, antum tidak gelisah, berarti antum masalah iman antum. Antum tidak peduli dengan akhirat antum. Orang yang peduli dengan akhiratnya, dia pasti gelisah dengan hutang yang terlilit pada dirinya. Karena ini hak orang, akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Nabi pernah tidak mau solatkan orang yang tidak bayar hutang. Ya. Jadi hidup ini kalau tidak punya utang, tentram. Pedagang yang tidak punya utang, tentram. Saya punya kawan pedagang, ada yang punya utang, ada yang enggak punya utang. Yang punya utang, gelisah dia. Ya, mungkin dia punya proyek ini, ada kegelisahan karena suatu-waktu ditagih oleh ya orang-orang tersebut yang menghutangkan pada dirinya. Ada teman saya proyeknya kecil-kecil, tapi dia enggak punya hutang. Alhamdulillah Ustaz, saya enggak punya hutang. Alhamdulillah. Ya, ada tagihan tapi sedikit karena memang prosesnya demikian. Tapi utang di sini, bank sana enggak ada. Hidupnya lebih tentram, dia bisa mengontrol dirinya, dia bisa mengatur dirinya, mengatur proyeknya. Karenanya sebagaimana saya ingatkan semalam, saya ingatkan lagi kepada ibu-ibu jangan suka menjebak para suami untuk apa? Berhutang. Ya, hiduplah dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jangan terlalu berangan-angan tinggi, pingin ini, pingin ini, akhirnya suami dipaksa untuk apa? Berhutang sana sini. Kasihan, ya. Hidup dalam hutang ya tidak nyaman ya. Seorang terkadang
hidupnya sederhana, tapi tanpa hutang dia bisa tidur dengan nyaman. Kemudian saya ingatkan pula, kalau antum ternyata punya hutang, maka jangan tunda-tunda untuk membayar. Ini penyakit yang ada pada sebagian orang. Kalau dia sudah punya hutang sama orang lain, kemudian datang rezeki kepada dia, dia tidak segera bayar hutang. Dia tidak segera bayar hutang, padahal sudah jatuh tempo. Maka timbul syahwatnya untuk membeli barang-barang lagi, untuk membeli aset-aset lagi. Sementara orang yang berhutang kepada dia sudah nagih-nagih. Ya, ini tidak benar. Ingat sabda Nabi SAW, matalul ghaniyyi dzulmun. Orang yang berhutang nunda-nunda, maka dia berbuat kezaliman. Dia menahan hak orang lain. Semakin lama dia menunda, argo dosanya berjalan terus. Sudah jatuh tempo sekarang. Dia punya uang tapi dia gunakan lagi buat ini, dia buat ini lagi sehingga tidak punya uang lagi. Ada uang lagi tidak bayar lagi sampai 2 tahun. Utangnya tertunggak 2 tahun padahal dia mampu bayar, argo dosa jalan terus selama 2 tahun. Waliyadzubillah. Enggak boleh. Enggak boleh kita nunda-nunda membayar hutang. Kemudian sebagian orang tidak beradab, ikhwan. Sebagian orang tidak beradab. Dia menjadikan orang yang pinjamkan uang sama dia kalau nagih sampai mengemis-ngemis sama dia. Subhanallah. Ente dulu waktu pinjam uang sama dia, ente ngemis sama dia dengan melas, dengan penuh kesedihan. Ya akhi, saya lagi ini, akhi lagi ini, tolong bantu saya, tolong bantu saya. Mungkin nangis, entah air mata buaya atau air mata kelinci, saya tidak tahu ya. Kemudian akhirnya dikasih duit. Setelah itu ente pinjam terus waktunya dia nagih, enggak ada, belum enggak ada. Sampai orang yang nagih itu ngemis-ngemis. Sampai kalau pas antum bayar, orang yang nagih bilang jazakallah khairan. Ini yang jazakallah khairan yang mana? Sampai seakan-akan antum telah membantu dia. Makanya antum harus beradab kalau ada orang kasih pinjam uang sama antum, itu orang baik ya. Sekarang zaman sekarang siapa yang mau kasih pinjam uang sama antum? Siapa? Orang ekonomi lagi susah. Mau pinjaman banyak, bank riba siap kasih pinjaman, bahkan SMS masuk terus ke HP saya. Butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Gampang, mudah, ya. Menggiurkan saja. Menggiurkan. Tapi yang mau tulus kasih pinjam uang dia, tidak tahu uang ini bisa kembali atau tidak. Siapa di zaman ini? Kalau ada orang pinjamkan uang sama antum sementara dia tahu uangnya bisa kembali atau tidak, itu berarti orang baik. Antum harus ingat jasa baiknya. Kalau punya uang segera bayar, jangan ditunda-tunda. Jadi kalau hidup mau nyaman, kalau bisa tidak punya hutang, maka lakukanlah.